Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providentia Hulu di Permencaro Channel. Di video kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis bentuk tes pada uji pengetahuan untuk PPG Piloting 3. Nah, ini adalah berdasarkan dengan FR atau berdasarkan dengan pengalaman peserta PPG Piloting 1 dan juga Piloting 2. Nah, jadi saya rasa nanti ini adalah sama persis dengan PPG Piloting 3 yang sebentar lagi akan mengikuti UP atau UTBK. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silahkan simak terus berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita akan menjelaskan ya teman-teman untuk peserta PPG Piloting 3. Jadi saya rasa sudah ada yang mulai mendaftar di UKP PPG-nya karena semua jurnal sudah selesai valid ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita masuk pada persiapan kita untuk mengikuti UP atau UTBK. Kepada teman-teman peserta PPG Piloting 3, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan jenis-jenis bentuk tes pada UP atau uji pengetahuan. Di sini nanti pertama sekali dulu teman-teman ya, bentuk tesnya itu adalah ada bentuk tesnya seperti ini, yaitu dicentang. Artinya di sini ada sebuah soal, kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan. Biasanya pada setiap soal yang seperti ini teman-teman, ini ada nanti diberikan 5 pilihan. Nah, ini teman-teman jangan salah paham, ini bukan pilihan berganda, ini adalah kita centang. Nah, jadi ini teman-teman penting sekali untuk kita ketahui supaya nanti pada saat kita mengikuti ujian itu kita sudah paham bagaimana cara menjawab masing-masing soal yang seperti ini. Kalau misalnya bentuk soal seperti ini teman-teman ya, ini bukan pilihan berganda, artinya kita hanya memilih satu. Tapi di sini kita bisa memilih lebih dari satu teman-teman ya. Misalnya katanya pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Artinya teman-teman ya, kita mencari jawaban sesuai dengan pertanyaan di atas, boleh lebih dari satu. Misalnya kita centang yang pertama ini ya, pernyataan pertama, guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar yang relevan. Kalau misalnya menurut kita ini adalah jawaban dari pertanyaan ini di atas, maka kita bisa centang ini. Begitu juga dengan pernyataan yang kedua, kalau memang menurut kita ini adalah jawabannya cocok, maka kita bisa centang. Begitu juga dengan pernyataan ketiga, yaitu mengutamakan materi belajar dalam format audiovisual. Kalau seandainya ini menurut kita adalah benar, maka kita bisa centang. Artinya, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman ya, jawaban kita bisa lebih dari satu, dan bisa juga hanya satu kita pilih ya teman-temannya, tetapi jangan sampai tidak dipilih. Karena kalau kita tidak memilih salah satu dari kelima pilihan jawaban yang sudah disediakan, maka itu artinya kita belum menjawab soal nomor ini ya teman-teman, misalnya ini nomor 1. Nah, jadi inilah bentuk tes yang pertama, itu kita disuruh untuk mencentang dari beberapa pilihan jawaban yang sudah diberikan. Kemudian bentuk tes yang kedua teman-temannya yaitu pilihan berganda. Nah, jadi mungkin kalau pilihan berganda, saya rasa teman-teman peserta PPG Piloting 3 sudah paham bagaimana cara mengerjakan. Misalnya di sini ada sebuah soal, ini ada soalnya, kemudian nanti kita akan memilih jawaban. Misalnya pertanyaannya adalah, kegiatan inti yang dilakukan guru merupakan aktivitas yang memfasilitasi peserta didik dalam titik-titik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal seperti ini, ada pilihan A, B, C, D, E-nya, maka ini adalah pilihan berganda. Artinya kita memilih satu saja dari beberapa pilihan jawaban yang sudah diberikan teman-teman ya. Misalnya kita memilih kreatif, matematis, jawaban dari pertanyaan ini teman-teman, maka kita klik di sini. Cara menjawabnya adalah kita klik tepat di hurufnya. Kalau misalnya kita memilih A, maka kita klik A sampai nanti ada bulatan biru di sini. Artinya jawaban ini kita sudah pilih. Nah, jadi inilah teman-temannya bentuk tes yang kedua, yaitu pilihan berganda. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan bentuk tes berikutnya, yaitu tes benar salah teman-teman. Misalnya di sini ada pertanyaan, dalam pembelajaran IPA SD kelas 5, Bu Susan mengintegrasikan permainan jungkal-jungkit dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana.
Penting bagi Ibu Susan untuk memilih jenis permainan yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Klik pada benar atau salah untuk setiap pernyataan jenis permainan yang paling efektif yang sesuai. Nah, cara menjawab soal seperti ini teman-teman ya. Kita memilih apakah pernyataan yang ada di kotak ini, yang ada di kolom pertama ini, benar atau salah jika kita bandingkan dengan pertanyaan yang ada di atas teman-teman. Jadi misalnya kita di sini pernyataannya adalah permainan yang bersifat kompetitif. Apakah ini soal ini merupakan permainan yang bersifat kompetitif? Kalau misalnya menurut teman-teman itu benar, maka silakan nanti pilih di sini benar, ya. Kemudian kalau misalnya salah, maka silakan nanti dipilih di sini salah. Kemudian kalau misalnya pernyataan pertama sudah selesai, maka kita teruskan ke pernyataan berikutnya, yaitu permainan yang bersifat kolaboratif. Apakah soal ini kolaboratif atau tidak teman-teman? Kalau memang kolaboratif dia, maka silakan pilih benar. Kalau memang dia tidak kolaboratif, maka silakan pilih salah. Nah, setelah itu kita lanjut lagi teman-teman. Artinya di sini kita semua pilih ya teman-teman ya, mulai dari pernyataan pertama sampai dengan kelima. Nah, kita memilihnya dengan mengklik benar atau salah. Misalnya pernyataan yang ketiga adalah permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran. Apakah itu benar atau salah jika kita bandingkan dengan teks atau soal yang ada di atas? Misalnya benar, maka silakan pilih benar. Kalau salah, silakan pilih salah. Nah, jadi ini ya teman-temannya bentuk tes yang ketiga, yaitu tes benar salah. Setelah itu teman-teman, bentuk tes yang terakhir itu adalah studi kasus. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tampilan atau halaman soal studi kasus. Nah, untuk soal studi kasus ini teman-teman, ini terpisah dari ke-50 soal yang tadi ya teman-temannya, karena soal yang sudah kita jelaskan sebelum ini ya, itu adalah terdiri dari 50 soal. Kalau itu sudah selesai, maka kita nanti baru masuk ke soal studi kasus. Untuk soal studi kasus itu jumlah waktunya adalah 30 menit. Nah, jadi gambaran soalnya seperti ini ya teman-teman. Ini penting sekali untuk persiapan PPG Piloting 3. Soalnya adalah seperti ini, ceritakan salah satu pengalaman Anda dalam menangani masalah di bidang pembelajaran. Seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, menghadapi siswa yang sulit atau lainnya. Uraian Anda harus berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata, bukan pengalaman orang lain, dan memerlukan penanganan khusus. Dalam uraian cerita Anda, sertakan hal-hal berikut. Nah, di sini untuk PPG Piloting 3 nanti kalau misalnya mengikuti UP atau UTBK, maka nanti akan diberikan soal studi kasus seperti ini. Nah, intinya di sini teman-temannya harus memuat keempat hal atau komponen ini. Yang pertama adalah kita harus menceritakan situasi apa yang kita hadapi atau masalah apa yang kita hadapi dalam pembelajaran. Setelah itu yang kedua adalah kita juga harus menceritakan apa tindakan yang kita lakukan atau yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Komponen yang ketiga adalah bagaimanakah hasil dari tindakan kita. Silakan kita menceritakan nanti hasilnya, apakah masalah terselesaikan atau tidak terselesaikan teman-teman. Dan yang terakhir adalah komponennya, yaitu pengalaman berharga apakah yang Anda petik dari masalah tersebut. Kita menceritakan apa pengalaman kita teman-temannya dari peristiwa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian persyaratan berikutnya ini penting sekali untuk PPG Piloting 3. Untuk mengisi jawaban seperti ini itu adalah minimal 350 kata dan maksimal itu adalah 600 kata. Nah, jadi silakan nanti diperhatikan teman-teman yang jumlah katanya ini bukan huruf ya teman-teman, tetapi ini adalah jumlah kata, yaitu minimal 350 dan maksimal atau paling banyak itu adalah 600. Nah, kemudian di mana kita jawab teman-teman? Nah, jadi kita bisa nanti mengetik jawaban pada kotak ini teman-teman. Silakan nanti diketik sampai nanti memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu jumlah katanya minimal 350. Kalau misalnya sudah, maka nanti ada tombol di bawah simpan dan selesai, maka nanti kita akan sudah selesai mengikuti ujian dan kembali ke halaman login. Nah, jadi seperti itu teman-temannya bentuk soal atau bentuk tes UP atau UTBK untuk PPG Piloting 3, dan semoga saja video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kepada seluruh teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti UP atau UTBK. Oke teman-teman, demikian saja, terima kasih and see you in the next video.
So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.